Oh, khiyar. Khiyar. Nyebutnya susah dan didengarnya asing, tapi sebenarnya prakteknya sudah sering kita lakukan. Jadi gampang materinya, cuma khiyar saja hari ini. Khiyar itu apa? Khiyar itu boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, menarik kembali jual belinya. Nah, jadi khiyar itu adalah sebuah pilihan antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau tidak jadi lah, mengembalikan barang yang dibelinya. Nah, dalam fikih muamalah yang jual beli memang termasuk yang banyak juga peraturannya. Karena apa? Saya sering sampaikan, kegiatan muamalah yang paling sering kita lakukan adalah jual beli, baik kita sebagai penjual maupun pembeli. Oleh karenanya kita harus paham betul mana yang dilarang, mana yang tidak boleh, mana yang haram dilakukan. Karena jual beli yang terlarang yang kita lakukan, maka hasilnya akan haram. Oleh karenanya Umar bin Khattab sering menginspeksi pasar-pasar, ditanyain pedagang tuh, ngerti nggak fikih muamalah begini-begini? Kalau nggak ngerti jangan jualan dulu, belajar dulu. Mengapa? Karena dikhawatirkan masuk pada perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori riba, kategori gharar dan sebagainya. Maka nanti akan merusak akad jual belinya. Makanya yang pedagang di pasar Umar dites dulu, ngerti nggak? Kalau ngerti jangan dagang dulu. Kalau sekarang kan nggak begitu. Yang penting punya modal, ada kemauan, dagang ya dagang aja. Mau ngerti mau kagak pokoknya jalan jualan dapat untung, selesai. Padahal kita sebagai umat Islam kita harus tunduk pada aturan fikih syariat tentang muamalah, tentang jual beli. Jadi khiyar itu adalah pilihan, boleh meneruskan atau boleh mengurungkan atau tidak jadi. Nah, khiyar itu sebuah pilihan. Ternyata kita sebagai penjual atau pembeli lebih tepatnya ada hak itu, hak untuk membatalkan jual beli kita. Ada beberapa yang membolehkan kita membatalkan jual beli kita. Coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis. Nah, khiyar tadi kan hak membatalkan. Majlis itu ya majlis seperti gini majlis. Atau kalau jual beli ya mungkin di tokonya. Artinya antara penjual dan pembeli masih satu forum, satu majlis, masih ketemu. Nah, ini ada hak khiyarnya. Artinya si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Nah, kalau kita misalkan beli handphone, nggak tahu ya, kalau beli handphone tuh kayaknya nggak boleh dicobain dah. Mesti disegel ya. Ditaruhlah misalnya beli TV atau ada perjanjian. Selama masih di situ, walaupun kita sudah deal. Oke, saya beli TV-nya 2 juta, kata penjualnya harganya 2 juta, oke saya jual, sudah ditulis kwitansinya. Tetapi kita berubah pikiran, misalkan ternyata kita ditelepon dari rumah, anak sakit atau kita butuh biaya, duitnya nggak jadi buat beli TV. Boleh, selama dalam masih satu majelis itu sebenarnya kita punya hak untuk membatalkan, walaupun sudah deal. Nah, makanya ini harus dipahami sebagai penjual maupun pembeli. Kalau nggak paham susah, karena ada toko yang ketika sudah dibawa pulang tidak bisa dikembalikan, atau penjual misalnya di Tanah Abang beli pakaian, jangankan kita sudah bayar, kita baru nawar doang nggak jadi, itu dia marah. Kalau dulu, kalau sekarang. Jadi sebenarnya selama kita belum berpisah di dalam toko itu, kita sudah tawar menawar, sudah deal jadi, mungkin sudah ditulis kwitansinya begitu ya, udah dibayar, ternyata kita berubah pikiran satu dan lain hal, sebenarnya masih boleh dikembalikan, boleh batal, namanya khiyar majlis. Nah, ini kan kalau buat orang jualan, kalau nggak ngerti ini berarti ada orang yang misalnya batal, berubah pikiran, kita nggak izinkan, karena kita sudah ngitung nih, wah untungnya sekian nih, misalnya jual ini dapat untung misalnya 20%, udah kebayang, udah jadi, udah seneng nih. Jadi ternyata pembelinya berubah pikiran, kita harus memberikan haknya. Nah, makanya kita mesti paham tuh, kalau kita nggak ngerti itu, pikir bahwa taunya dagang itu untung, dapat duit aja. Orang mau ridho enggak, jadi
kalau mau tukar nggak boleh. Nah, makanya sekarang kita udah ngerti kalau selama dalam satu forum, satu majelis, pembelinya misalnya berubah pikiran, ya kasih kelonggaran lah, boleh, nggak apa-apa, dibatalkan. Karena kan antara diuntungkan. Kalau begitu kan dia kalau dipaksa karena sudah ditulis ininya, sudah distempel, nggak bisa Bu, ini sudah dibayarkan, sudah dituliskan, nggak boleh dibatalkan. Pasti pulang kan ngedumel kan? Iya. Tidak ada keridoan dalam jual belinya. Ya bisa jadi uang yang tidak dapatkan nanti bisa jadi tidak sah. Atau setidak-tidaknya tidak barokah lah. Karena kan yang belinya tidak ridho dengan apa yang dia beli, uang yang dia keluarkan. Nah itu khiyar majelis. Yang kedua ada namanya khiyar syarat. Kalau tadi khiyar majelis dalam satu majelis, kalau sekarang khiyar syarat. Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad. Boleh keduanya atau salah seorang. Seperti kata si penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Nah biasanya kalau kita kenal garansi mungkin ya. Nah ini biasanya masih dipraktekkan kalau ini pedagang-pedagang elektronik atau apa, kata orang Cinanya, lu gua garansi dah seminggu gitu kan. Kayak saya beli bolham itu malah garansinya setahun tuh kalau yang merek apa tuh ya? Ada. Iya ada di tahun. Saya langganan di material orang Cina itu beneran dia jujur gitu. Ini ada garansinya nih setahun, kalau yang ini mah nggak ada garansinya. Itu bedanya kadang-kadang mengapa, mohon maaf kalau ada yang warga keturunan orang Cina itu dagangnya lebih